mencintai Ratna kan? Lo ngedeketin Ratna cuma buat nyakitin hati gua kan? Iya. Tunggu, Van. Benar yang kamu bilang itu? Kamu deketin aku sama Pak Hendra cuma buat ngalahin Irfan. Kamu keterlaluan, Andre. Ratna, mundur lo. Awas. Ratna, tunggu Ratna. Yang kemarin itu cuma salah paham, Ratna. Salah paham apa? Aku cinta sama kamu tuh tulus. Aku sayang sama kamu tuh tulus. Tapi apa? Kamu tuh cuma pura-pura kan? Kamu tuh cuma bohongin aku dan memperalat aku untuk masalah lain. Itu yang namanya salah paham. Ratna. Ratna. Ratna, aku juga tulus mencintai kamu. Kamu tahu apa arti tulus itu? Tahu Mama nih ya, si Irfan itu udah dari dulu naksir sama Ratna. Berarti si Ratna itu mencampakkan Irfan. Hah, belagu bener anak si Diana itu. Kenapa kau tidak memberitahu kalau Andri anakku? Buat apa? Gak ada gunanya kan bicarain masa lalu? Betul. Papanya Andre adalah Hilman, papanya Ratna. Jawab, Ma, jawab. Kenapa Mama nggak ngomong dari dulu sama Andre, Ma? Dan kenapa Mama selalu menyembunyikan hal ini sama Andre? Enggak, Ma. Pokoknya Andre nggak mau berpisah dari Ratna. Karena ini bukan Ratna, tapi ini semua salah Mama. Sayang, maafin Mama. Enggak, Ma. Sayang, Pokoknya maafin Andre Mama. tidak mau pisah dari Ratna. Gak mungkin. Ini tuh gak mungkin. Kamu pasti bohong, dia juga bohong. Gak mungkin kalau dia gak cinta sama aku. Gak mungkin. Ratna, denger dulu. Andre cuma minta tolong sama gua karena dia nggak punya keberanian untuk menyampaikan langsung. Ya, itu semua gak mungkin. Ratna! Apa benar kalau Andre itu anak dari papa aku? Apa benar aku sama Andre itu adalah adik kakak? Itu semua pasti gak benar kan, Tante? Tante jawab aku. Tante gak usah diem aja. Tante, aku mohon jawab. Tante, aku mohon. Bagaikan panggung sandiwara, semua yang ada tiada yang abadi. Di suatu masa bisa kan berubah. Ada yang hidup senang, oh menjadi susah. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Masa bahagia penuh dengan canda dan bersukaria. Akhirnya lupa waktu yang berharga, hanya terbuang dengan sia-sia. Akhir masa tua, hidup yang sengsara, lemah tak berdaya, bagai tak berharga. Dunia bagaikan panggung sandiwara, semua
tiada, tiada yang abadi. Di suatu masa bisa kan berubah. Ada yang hidup senang, oh menjadi susah. Ada saat sedih, ada saat gembira, penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Penuh dengan cinta, tangis dan tertawa. Sayang, kamu kan bilangnya cuma mau jalan-jalan aja ke Indonesia. Kenapa sekarang kamu tiba-tiba mutusin mau tinggal di sini, mau kuliah di sini? Kalau soal kualitas pendidikan, Mama yakin Singapura jauh lebih bagus, sayang. Kenapa sih kamu mau kuliah di Indonesia? Ma, reputasi kampus ini kan gak kalah baik dengan Singapura. Mama sendiri kan alumni kampus itu. Iya, tapi Mama lebih suka kalau kamu kuliah di Singapura, sayang. Atau kamu ke Amerika atau ke Eropa sekalian, ya? Enggak, Ma. Aku udah mutusin untuk kuliah di sini. Sayang, kamu tolong dong dengerin omongan Mama sekali aja. Andre. Aduh, mati gue. Telat lagi. Aduh, ngapain gue pakai ngetik segala tadi? Aduh. Sorry. Aduh. Aduh, sorry, lo gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Sorry banget ya. Gak apa-apa. Aduh, mati gue. Terlambat lagi. Iya, dia memang ratu terlambat, Pak. Nah, itu pangeran terlambatnya, Pak. Oke, karena kuliah belum mulai, nggak apa-apa. Tapi ingat, lain kali jangan terlambat lagi ya. Iya, Pak. Iya. Kamu ngapain aja sih pagi-pagi? Kok terlambat terus? Apaan sih? Kok tadi bareng patung ganteng itu ya? Dia buat gue. Oke, saya akan bagikan hasil tes kalian minggu kemarin. Saya hanya ingin menyampaikan, ada satu kertas jawaban yang membuat saya terpesona dan mendapat nilai A+. Kok bisa dapat nilai A+, Pak? Soal 10 emang dikerjakan 11 ya? Bukan begitu. Dia mengerjakan soal yang bukan saya ajarkan. Andre, kenapa kamu mengerjakan soal fisika ini dengan cara seperti ini? Saya pernah mengikuti pemusatan latihan peserta Olimpiade Fisika di Singapura, Pak. Kami diajarkan memecahkan soal dengan imajinasi melalui berbagai cara, tidak hanya lewat rumus-rumus konvensional, Pak. Dia buat gue.
Imajinasi? I see. Benar-benar bagus. Kalian semua boleh mengcopy kertas jawaban yang dikerjakan oleh Andre. Dan juga perlu kalian ketahui, cara itu setingkat dengan cara-cara mahasiswa tingkat master atau S2. Oke, sekian dulu saudara-saudara. Senang mengajar di kelas ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Dengar ya, dia punya gue. Jangan ada yang ganggu. Gampang. Ikut sama gua aja. Jadi kan? Hai, saya Jenny. Kenalan dong. Kamu sudah tahu nama saya kan? Sombong banget sih. Liatin aja. Gue bikin lo bertekuk lutut sama gue. Andre, kenalin, gue Irfan. Kebetulan teman-teman di sini memberi kepercayaan sama gue untuk jadi ketua kelas di sini. Oh ya, kalau nggak keberatan, gue mau pinjam kertas jawaban itu. Mungkin teman-teman yang lain juga membutuhkan. Ntar gue balikin. Ambil aja. Nggak bersahabat banget sih tuh orang. Sini. Hei, mau dibawa kemana? Ratna? Andre, tunggu. Kalau kamu nggak suka, teman-teman fotokopi semua jawaban kamu. Ambil aja nih. Saya cuma bilang ambil aja kalau mau. Saya udah nggak butuh kertas itu lagi. Tapi saya nggak suka cara kamu kayak gini. Saya nggak ngerti cara yang enak bagi kalian itu gimana ya. Jadi kalau saya salah, maaf. Itu kan dia orangnya kan? Nyebelin banget sih tuh orang. Mungkin cara orang Singapura memang begitu. Singapura. Iya, dari kecil dia tinggal di Singapura. Dia tinggal di Indonesia saat kuliah di sini. Udah yuk. Hai Andre. Hei. Cari apaan lo? Cari bahan buat tugas. Oh. Lo ngapain? Ini gua lagi bikin tugas juga nih. Yuk duluan ya. Yuk. Ternyata Mama juga alumni kampus ini. Pak Hendra. Pak Hendra. Apa mungkin Pak Hendra itu ayahku? Cara yang dilakukan Andre itu hebat ya? Ya jelas hebat. Itu cara-cara tingkat master atau S2. Tapi Irfan sama teman-teman malah nggak ngerti, Pak. Itu hebatnya Irfan. Kalian berdua ini lagi ngomongin apa sih? Serius amat? Ma, kami ini lagi ngomongin soal masakan Mama. Enak banget. Habis kami sendiri nggak bisa bikin, ya kan, Pak? Ya. Gombal, kamu gombal. Iya, Mas, serius. Kalau Ratna gimana di kelas? Pinter nggak? Ratna sih nggak terlalu pinter, tapi dia nggak akan ketinggalan karena dia rajin dan tekun, Pak. Ratna? Ratna siapa? Oh, anaknya si Diana itu ya? Emangnya dia kuliah di tempatnya Irfan juga? Bukan cuma kuliah, tapi Irfan sudah lama naksir sama Ratna. Naksir? Papa sudah tahu ah. Ngaku aja. Kenapa juga mesti naksir sama Ratna? Kayak nggak ada cewek lain aja. Yang lain aja, yang lain. Ya, Pak ya? Anak muda, biasa. Memang, cinta itu susah ditebak. Ingat, teori fisika. Iya, Pak. Katanya Mama mau show di Hong Kong ya?
Kapan berangkat? Besok pagi. Gimana? Kamu betah kuliah di sini? Sebetulnya lebih enak di Singapura sih, Mam. Tapi nggak apa-apa kok Andre senang. Karena kampus itu bekas papa dan mama dulu. Papamu? Siapa? Mama kok malah nanya sih? Dulu mama sama papa kuliah di kampus itu kan? Siapa bilang? Kamu tuh gak punya papa. Papa kamu udah mati. Andre tunggu. Andre tunggu. Kampus kita kan di sana, ngapain kita harus lewat gerbang sana? Jauh kali, mendingan kita loncat aja. Emang kamu bisa loncat? Ya udah loncat sini aja. Tunggu ya. Sini. Ih, sana jangan pegang-pegang. Aku nggak mau dipegang kalau bukan sama cowok aku. Andre tunggu. Andre bantuin. Andre bantuin dong. Ya begitu deh pokoknya. Jen. Katanya nggak mau dipegang sama yang bukan pacarnya. Takut. Sejak kapan si Ratna dekat dengan patung es Singapura itu? Pegang-pegang. Wah, kalau si Irfan tahu bisa nangis dia. Nangis? Kenapa? Si Irfan kan sama si Ratna sudah kenal sejak kecil. Dan si Irfan sudah naksir lama sama si Ratna. Kalau naksir kenapa nggak pacaran aja? Nah itu dia, mungkin si Irfan gak berani. Maka dari itu si Irfan terpukul banget sama si Ratna. Kalau tahu mereka pacaran. Yaudah deh, ya. Ada siapa ya? Sini dong, Neng. Sini. Ayo. Di sini aja deh. Bisa nggak naik? Hai, Van. Lagi ngapain? Enggak. Dengar-dengar lo udah lama ya naksir Ratna. Kok lo biarin aja sih dia direbut Andre? Van. Rebut lagi dong. Nanti lo gigit jari lo. Hei, lo denger baik-baik ya. Gua mau gigit jari kayak gigit apa? Bukan urusan lo. Kamu pulang aja duluan ya. Bawa belanjaannya, ya? Emang mama pulangnya masih lama? Nggak juga, sekitar habis isya. Yaudah aku duluan ya. Dadah. Dah, hati-hati ya. Iya, Ma. Mau ngapain lo? Ayo mari. Hei. Yuk. Ya ampun. Aduh, makasih ya. Untung aja ada kamu. Kalau enggak, aduh. Kamu ngapain di sana? Aku cuma kebetulan lewat. Kamu ngapain di situ? Aku habis nengokin Mama di toko bajunya. Oh ya, kamu kenapa pindah dari Singapura ke sini sih? Aku juga nggak ngerti. Oh, siapa? Orangnya aku nggak kenal, tapi aku ingin kenal sama dia.
Udah ketemu? Belum. Kamu luka ya? Nggak apa-apa. Santai aja. Aku antar kamu pulang ya. Iya. Yuk. Aduh. Kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa. Ya udah. Ratna, tunggu. Ratna. Leher lu kenapa? Nggak apa-apa. Gue cuma pegel-pegel aja. Semalam digangguin orang mabok. Aduh. Digangguin orang? Siapa? Bilang sama gua hajar orang itu. Nggak tahu ah. Lu gimana sih? Digangguin gak tahu? Ya, emang gue nggak tahu. Gue habis dari nyokap gue lihat toko. Kalau ada kejadian gitu lu telepon dong. Lu gimana sih? Mana sempet gue nelfon lu? Gak bisa. Lu bilang sama gua, biar gua hajar orang itu. Udah deh. Dia tuh. Andre, lo kenapa? Nggak apa-apa. Pegel. Mau gue pijitin? Apa-apaan sih lo? Lo kenapa juga lagi? Kenapa sih? Lo kemarin jalan ya sama Andre? Ngapain sih lo? Main resek deh. Ih, nyebelin banget sih. Lu lihat Ratna nggak? Nggak ngeliat. Enggak tuh nggak ngeliat. Di sana kali ya, di sana. Itu dia. Makasih Andre. Lo nggak nanggepin keusilan Jenny. Dari kemarin kamu udah bilang terima kasih. Jadi kalau ingin terima kasih dengan cara lain aja. Kita jalan? Kemana? Udah yuk. Siapa sih dia? Papaku. Menurut mamaku, dia sudah meninggal sebelum aku lahir. Tapi mama tidak pernah menunjukkan kuburannya. Jadi kurasa mamaku bohong padaku. Aku rasa dia masih hidup. Aku hanya ingin tahu aja dia itu seperti apa. Tapi kelihatannya dia tidak ingat sama aku. Karena nyatanya dia tidak pernah mencari aku. Alangkah senang seandainya saja dia ingat sama aku. Tapi karena enggak, aku jadi benci sama dia. Tapi kamu nggak boleh benci atau marah soalnya itu nggak bakalan ada gunanya. Sekarang aku tahu kenapa aku kalau ngelihat kamu tuh kayak bayang-bayang. Maksud kamu apa? Soalnya apa? ya habis kamu nggak pernah senyum. Cemberut aja sih. Udah gitu kamu juga selalu aja jagain jarak sama teman-teman. Ya kalau menurut aku sih, ya semua orang termasuk kamu itu tuh butuh teman. Kamu coba dong buka diri kamu, terus cerita-cerita, pasti nanti kamu juga punya banyak teman. Teman kamu malah banyak nanti kamu punya teman. Bagus banget bunganya. Bagus. Pegang tanganku, nanti kamu jatuh loh. Enggak. Aduh. Ih, aduh. Kelihatannya kamu dekat sama Irfan. Aku sama dia tuh udah kayak saudara. Soalnya kita udah berteman sejak kecil. Papanya sama papa aku juga udah berteman sejak muda. Berteman sejak muda? Iya, mereka juga sama-sama alumni kampus kita loh. Berarti mama kenal papamu juga. Kok jadi ngamun gitu sih? Fat. Tat, tadi dosen bagiin ini diktat.
Ini udah gua fotokopi. Ini buat kamu. Ya ampun, baik banget. Jadi nggak enak nih ngerepotin. Nggak apa-apa kok. Tadi aku sempat khawatir aja terjadi apa-apa sama kamu. Kalau gitu, aku permisi dulu ya. Thank you ya. Makalah apa itu? Tahu nih. Bingung nih kalau soal beginian, bisa nggak? Ini mah gampang. Ajarin dong. Pusing, bisa nggak? Ajarin dong. Mau nggak ngajarin? Hayo, Mama lagi ngeliatin foto-foto siapa nih? Ngagetin aja. Foto lama. Kenapa? Papa ya lagi muda. Oh ya, Ma. Aku mau nanya. Apa yang bikin Papa jadi suka sama Mama? Kamu kenapa? Ayolah, Ma, nggak usah malu. Aku kan cuma pengen nanya. Ceritain dong. Ada-ada aja kamu. Awalnya sih papa kamu itu kelihatannya orangnya pendiam, angkuh. Mama gak ngira kalau papa kamu itu suka sama Mama. Karena waktu itu ada seorang gadis cantik, tergila-gila banget sama papa. Tapi Mama juga gak nyangka kok papa itu suka sama Mama. Terus langsung lamar deh. Udah. Kenapa? Nggak salah lagi. Gak salah lagi? Enggak, Ma. Ya, emang kayak gitu sih. Tipe-tipe cowok pendiam itu emang suka kayak gitu sih. Kayak Papa tuh, Ma. Mama tahu. Kamu udah punya pacar ya? Pacar apaan? Ratna sama Mama aja pakai malu. Ya ampun, Ma. Malu apa? Tuh, muka kamu gak bisa bohong. Seperti orang lagi jatuh cinta. Enggak, Ma. Emang muka aku kayak apa sih? Aku gak punya pacar, Tuh Ma. kan? Pacar dari Hong Kong. Jauh amat dari Hong Kong. Tugas Ya? buku ini gimana sih? Yang mana? Yang ini. Emang dulu coba. Iya, gue udah coba tapi nggak bisa-bisa dari kemarin. Ini dia pasangan yang paling ideal. Tepuk tangan buat mereka. Setuju kan? Gimana teman-teman? Setuju kan teman-teman? Setuju? Asik kan mereka berdua? Lagi ngapain sih kok ngelamun? Aku pengen tanya sesuatu deh sama kamu. Tanya apa? Kamu tidak ingin menemui seseorang meskipun kamu rindu. Kamu akan menahan diri atau akan menemuinya? Ya, aku langsung nemuin dia lah. Kenapa? Ya soalnya kalau buat aku, kangen itu nggak harus ditahan-tahan, nggak ada pertimbangan apapun. Aneh. Hei Ratna, gue kan udah pernah bilang Andre itu punya gue. Lo gak inget? Ingat, terus kenapa? Kenapa? Kalau inget kenapa masih godain dia? Siapa yang godain dia? Ih, ganjen. Hah? Mau lo apa? Langsung aja kan dari perhatian Andre. Apa? Gak solider banget sih sama temen. Hah, denger ya, gue tuh nggak pernah carmuk depan dia. Yang ada lu kan? Dasar penjaminan, centil banget sih lo. Heh, centil. Rese banget sih lo. Ih. Dia Irfan, anakku satu-satunya. Pak, Kamu kenal? saya tidak terlalu akrab sama dia, Pak.
Minum. Terima kasih, Pak. Kecerdasannya memang tidak seberapa. Tapi dia anak yang baik, sopan dan penurut. Dan disenangi banyak orang. Bapak pasti senang dan bangga punya anak seperti dia ya? Ya, tentu. Mana ada orang tua yang tidak sayang dan bangga pada anaknya. Pak, kenapa Bapak begitu memperhatikan saya? Andre, kalau ada masalah apa saja, masalah kuliah, masalah pribadi, datang saja ke sini. Bapak siap membantu, ya? Terima kasih, Pak. Apaan sih? Duluan ya. Oh iya. Kemana lo? Les privat? Hah? Maksud kamu? Lu biasanya jam-jam segini ke tempat bokap gua kan? Hah? Mau lu apa sih? Deketin bokap gua, hah? Bukan untuk apa-apa. Saya hanya ingin tahu dia seperti apa, oke? Heh, apaan sih? Gua nggak mau tahu maksud lu apa. Wah, Lu kalau nggak suka sama gua, lu ngomong aja sama gua. Nggak usah ngelepatin Rata atau bokap gua. saya nggak ngerti maksud kamu itu apa. Kenapa tiba-tiba kau marah seperti ini? Awas! Dre, lu nggak mencintai Rata kan? Lu ngedeketin Rata cuma buat nyakitin hati gua kan? Iya. Lu emang brengsek lu ya? Tunggu Irfan, tunggu Irfan. Benar yang kamu bilang itu? Kamu deketin aku sama Pak Hendra cuma buat ngalahin Irfan. Kamu keterlaluan, Dre. Rata, mundur. Awas. Andre, lagi musuhan ya sama Ratna? Apa lu? Rata! Rata! Rata, tunggu Rata! Ratna, tunggu Ratna. Yang kemarin itu cuma salah paham, Ratna. Salah paham apa? Aku cinta sama kamu tuh tulus. Aku sayang sama kamu tuh tulus. Tapi apa? Kamu tuh cuma pura-pura kan? Kamu tuh cuma bohongin aku dan memperalat aku untuk masalah lain. Itu yang namanya salah paham. Rata! Rata! Rata, aku juga tulus mencintai kamu. Kamu tahu apa arti tulus itu? Ratna, dengarkan dulu penjelasanku. Aku gak mau percaya lagi sama kamu. Kamu tuh terlalu misterius buat aku. Terlalu banyak rahasia yang kamu sembunyikan dari aku. Aku gak mau jadi orang bodoh lagi. Aku gak mau dibohongi. Rata! Udah, Rat. Lu nggak usah pikirin masalah itu, ya? Balik dulu ya. Van, Ya. ngapain kamu kesini lagi? Belum puas apa nyakitin hati aku? Aku datang ke sini karena aku nggak tahan. Aku gelisah sampai-sampai aku nggak bisa tidur. Terserah kalau kamu masih marah atau benci sama aku. Aku juga nggak bisa apa-apa. Tapi kamu harus mendengarkan dulu penjelasanku. Karena aku belum ceritakan yang sebenarnya sama kamu. Aku ngomong kayak gitu karena aku marah sama Irfan. Dia menuduh aku mendekati kamu dan papanya hanya untuk menyakiti hatinya. Jalan pikiran yang aneh kan? Dan aku nggak suka dituduh sembarangan kayak gitu. Kamu tahu, aku memutuskan tinggal di Indonesia karena ingin mencari papa aku. Yang rasanya memang sengaja dirasakan oleh mama. Di situ aku bahagia bisa bertemu sama kamu. Dan ini semuanya nggak ada hubungan sama Irfan karena aku nggak kenal dia sebelumnya. Tapi dia menuduh aku dengan memaksa. Aku kesal. Akhirnya aku benarkan semua tuduhan dia. Itu kan yang kamu dengar? Oh gelisah, oh gelisah. Sekarang terserah kamu. Aku udah ceritakan semuanya sama kamu, apa adanya. Jadi kalau kamu masih marah atau benci, silakan. Aku nggak bisa apa-apa. Satu hal yang harus kamu tahu. Aku tulus menyukai kamu.
dan merasa bahagia jalan bersama kamu. Apakah engkau merasakan apa yang sedang Andre, tunggu. Andre. Andre, tunggu. Dengerin aku. Aku ngerti kalau Irfan kayak gitu sama kamu. Soalnya dia tuh suka sama aku, tapi aku gak suka sama dia. Lagian juga sebenarnya aku juga nggak terlalu benci sama kamu kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Mas, ini aku kenalin sama Andre. Selamat sore, Tante. Selamat sore. Loh, ini kok nggak disediain apa-apa? Makan dulu ya, biar Tante siapkan. Iya, Tante, terima kasih. Ayo Ratna, bantu Mama. Iya. Hey, Van. Lo mau ikut kita ke kantin nggak? Sarapan? Gue udah makan. Bener ya? Ya. Oke. Yuk. Yuk. Deh, yang patah hati. Lu ngomong sama siapa sih? Ya lo lah, lo patah hati kan? Andre jadian sama Ratna? Padahal lo udah suka sama Ratna dari kecil ya? Hei, lu bisa diam nggak? Minggir. Sayang udah pulang? Iya, Mah. Irfan, Iya, Pak. Ratna papa lihat akrab. Suka jalan bareng Andre. Mereka pacaran. Iya. Loh, bukannya Ratna itu pacar kamu? Irfan? Apa? Bukannya Irfan itu pacaran sama Ratna? Mama tahu sendiri kan tadi jawabannya. Iya, setahu Mama nih ya, Irfan itu dari dulu sudah naksir sama Ratna. Berarti si Ratna itu mencampakkan Irfan? Hah, belagu bener anak si Diana itu. Sudah lama, itu kan urusannya anak muda. Gini nih, lelaki nih. Hal penting selalu dianggap sepele. Sungguh bahagia saat bersamamu. Oh indahnya, sungguh bahagia saat Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang. Ruangan Ibu Popi di mana ya? Oh, di sebelah sana, Pak. Baik, terima kasih ya. Andre, Pak Hendra, kamu ngapain di sini? nemenin Mama. Pak, maaf, saya harus pergi. Permisi. Jadi kamu anaknya Popi desainer itu? Iya, Bapak sendiri ngapain di sini? Enggak. Aku lagi nungguin seorang teman. Maaf, saya harus pergi sekarang. Saya ada perlu sebentar. Permisi. Iya ya. Ke ruang pakaian sebelah sana ya. Baik, Bu. Kamu juga. Iya. Popi. Aku membaca kedatanganmu di koran. Aku hanya ingin ketemu. Mau tanya kabar?
Saya cuma beberapa hari aja ada di sini. Saya ada fashion show. Sebentar, tadi aku ketemu Andre. Katanya dia anakmu. Kamu kenal Ya, anak saya? dia mahasiswaku. Kenapa kamu tidak memberitahu kalau Andre itu anakku? Buat apa? Gak ada gunanya kan bicarain masa lalu? Terus dia anak siapa? Apa mungkin dia anakku? Jadi kamu tutupi. Siapa bilang dia anak kamu? Terus anak siapa? Anakku atau anak almarhum Hilma? Almarhum. Ya, dia sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Sakit kanker. Jadi, dia anak siapa? Anakku atau anak Hilman? Bukan. Dia gak ada hubungannya sama kalian. Ya terus dia anak siapa? Saya tidak perlu jawab pertanyaan itu. Itu urusan pribadi saya. Maaf, saya lagi banyak urusan. Kenapa kamu tidak memberitahu kalau Andre itu anakku? Buat apa? Gak ada gunanya kan bicarain masa lalu? Terus dia anak siapa? Apa mungkin karena dia anakku, jadi kamu tutupi? Siapa bilang dia anak kamu? Terus anak siapa? Anakku atau anak almarhum Hilman? Bukan. Dia gak ada urusannya sama kalian. Nah, terus anak siapa? Saya gak perlu jawab pertanyaan itu. Itu urusan pribadi saya. Ini tidak mungkin. Dia pasti tidak jujur. Tidak mungkin. Kamu ngomong sama siapa sih? Siapa yang gak jujur? Hah? Enggak, Bu. Aku lagi memikirkan sebuah teori fisika. Oh, sudahlah. Jangan terlalu serius. Kenapa sih Andre harus kenal Mas Hendra? Jadi mahasiswanya lagi. Mam, ini loh yang mau kenalin sama Mama. Kenalin, Mah. Namanya Ratna. Nah, ini Mama. Ratna, Tante. Maaf, Tante. Kayaknya aku pernah lihat Tante deh. Enggak, itu enggak mungkin. Tante belum pernah kenal kamu dan Tante juga enggak pernah lihat kamu sebelumnya. Andre, ajak teman kamu ini pulang ya. Gak baik bawa anak gadis orang malam-malam begini. Ayo, Nak. Sayang, kamu datang ke sini untuk kuliah, bukan untuk cari jodoh. Pak Hendra. Andre, ada masalah penting yang ingin aku bicarakan sama kamu. Silakan. Kamu pacaran sama Ratna. Kalian serius? Ya, serius. Saya sudah merasa mantap dan saya berniat menjadikan Ratna sebagai pasangan hidup saya. Ya Tuhan. Itu nggak boleh terjadi, Andre. Kalian harus memutuskan hubungan kalian. Loh, kenapa? Apa karena itu yang membuat anak Bapak menjadi patah hati? Saya kira Ratna bebas memilih. Saya atau Irfan? Bukan. Bukan karena itu. Terus? Maksud ini apa? Maksud foto ini apa?
Saya, mamamu, dan Hilman, Papa Ratna. Kami berteman sejak kecil. Sesudah dewasa, saya mencintai mamamu. Tapi mamamu mencintai Hilman. Mereka berpacaran. Tiba-tiba Papa Ratna bertemu dengan Mama Ratna. Dan tiba-tiba juga mereka menikah. Mamamu merasa terpukul dan ingin bunuh diri, Andre. Ya, mungkin karena sudah mengandung kamu. Untungnya, aku sempat menyelamatkan mamamu. Sejak itu, mamamu menghilang entah kemana. Ini nggak mungkin, Pak. Andre! Ratna, kamu baik-baik ya? Mata kamu kenapa? Kok kayak gitu sih? Nggak apa-apa kok. Oh, bohong. Kamu lagi sedih ya? Kamu mau nangis ya? Enggak, aku cuma terlalu aja merasakan kebahagiaan kita hari ini. Aku pikir kamu tuh mau ninggalin aku. Aku pulang ya? Iya, kamu hati-hati tapi ya. Saya minta tolong kamu menyampaikannya langsung kepada Ratna. Saya nggak mungkin, Van. Saya juga nggak akan sanggup menyampaikannya langsung. Dre, gua akan berusaha bantu lu. Gua akan sampein ke Ratna. Lu tenang aja. Oke. Terima kasih, Van. Sampai ketemu. Iya. Hati-hati, Dre. Iya. Gak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Orang tadi sore aja dia gak ngomong apa-apa sama aku. Ratna, dengar dulu. Tadi tuh Andre datang ke rumah dan dia bilang begitu. Dia ingin meninggalkan kamu karena dia tahu kalian tidak mungkin bersatu. Dia juga sempat bilang kalau kamu jangan cari dia. Enggak, itu semua nggak mungkin. Nggak mungkin, ini tuh nggak mungkin. Kamu pasti bohong, dia juga bohong. Nggak mungkin kalau dia nggak cinta sama aku, nggak mungkin. Ratna, dengar dulu. Andre minta tolong sama aku karena dia tidak punya keberanian menyampaikan langsung sama kamu. Itu semua nggak mungkin. Ratna. Kasihan Ratna, Pak. Tadi Irfan ngeliat dia betul-betul sangat terpukul. Andre memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Tapi Irfan bingung. Sebenarnya Andre itu tahu dari mana sih kalau dia kakak beradik dengan Ratna? Seharusnya kamu senang. Itu berarti kan ada kesempatan Ratna untuk kembali sama kamu. Pak, Irfan tidak punya pikiran seperti itu. Irfan malah kasihan sama mereka berdua. Pasti mereka saat ini bersedih. Dan mungkin terpukul. Tante dengar kamu udah putus dari Andre. Iya. Terus terang ya?
Tante nggak mau kamu kembali lagi sama Irfan. Tante nggak rela anak tante dijadikan pelampiasan. Apapun alasan kamu putus dari Andre, ya taruhlah sekalipun kamu bukan kakak beradik dengan Andre, Tante tetap nggak setuju kamu kembali lagi sama Irfan. Aduh, Tante Ratna nggak ngerti deh. Udahlah, kamu itu nggak usah pura-pura nggak tahu ya. Tante udah denger semuanya dari Irfan. Kalau mamanya Andre itu sudah mengandung Andre sebelum papa kamu menikahi mama kamu. Jadi kalau kamu mau nyalahin orang, ya salahkan aja papamu. Jangan kamu ganggu Irfan. Ngerti? Tante, apa tadi Tante bilang? Aku sama Andre? Apa? Oh, jadi kamu benar-benar nggak tahu? Ratna? Ratna? Kalian terpaksa berpisah karena masalah yang diwariskan orang tua. Maafkan Mama ya. Apa Mama nggak sedih? Mama masih tetap cinta sama Papa? Di dunia ini gak ada lagi yang Mama cintai. Nah, selain Papa kamu dan kamu. Tapi Mama kan udah tahu kalau Papa kayak gitu. Aku jadi benci sama Papa. Andre? Iya, Ma. Kamu kemana aja, sayang? Tadi siang, Ratna datang ke sini cari kamu. Dia udah tahu semuanya. Sayang, maafin Mama. Sayang, kamu kenapa? Kita pulang aja yuk, kita balik ke Singapura ya. Ma, Andre nggak mau pergi kemana-mana lagi. Dan Andre juga nggak mau ngomong apa-apa lagi. Maafin Mama, sayang. Maafin Mama ya. Kalau Poppy sudah mengandung Andre waktu Hilman menikah dengan Diana, berarti umur Andre dan Ratna saat ini hanya selisih 1 tahun. Kenapa selisih umur mereka cuma sekitar 2 bulan? Jangan-jangan Poppy bohong. Ya, jangan-jangan Andre. Apa kabar? Baik, Pak. Silakan masuk. Kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali. Andre! 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 Tekanan normal. Iya, Dok. Bagaimana, Dok? Sebaiknya dia diopname, Pak. Kita harus melakukan pemeriksaan darah, CT scan, dan lain-lainnya. Pemeriksaan darah? Iya,
boleh saya minta tolong, Dok? Mumpung saudara Andre mau melakukan pemeriksaan darah. Kalau boleh, saya juga perlu tahu hasil DNA-nya gimana, Dok? Bisa, Dok? Bisa. Bapak diambil darahnya, tapi hasilnya tidak cepat, Pak. Nggak apa-apa. Sekitar 2 minggu. Ya, saya mengerti. Nggak apa-apa. Sambil berlalu saja. Ya, baiklah. Jangan-jangan dia anakku. Andre, sayang. Nah, kamu kenapa sayang? Tadi dia pingsan. Pemeriksaan sementara dokter bilang dia kurang istirahat, kurang makan, ya mungkin juga kurang tidur. Jadi sementara disuruh istirahat dulu di sini, menunggu hasil pemeriksaan darah dan lab. Terima kasih. Ya. Kamu udah bawa dia ke sini. Papa, masalah yang Papa wariskan buat aku itu bikin hidup aku benar-benar hancur. Tapi seperti yang Mama bilang, aku nggak boleh menyalahkan Papa. Ratna, yuk pulang. Selamat tinggal Indonesia. Selamat tinggal Ratna. Selamat berpisah. Sampai kita ketemu lagi. Entah di mana. Halo? Ya, saya sendiri. Apa? Dari rumah sakit? Sudah keluar? Oke, ya, saya segera ke sana. Terima kasih. Ini hasil pemeriksaannya, Pak. Dokter yakin? Apa hasil pemeriksaan ini pasti benar? Memang 100% tidak benar, tapi saya jamin ini tidak salah. Seluruh dunia mengandalkan tes DNA. Pak, Bapak nggak apa-apa? Maaf, saya tidak apa-apa. Maaf. Kamu coba baju yang ini? Iya. Aduh, kemana aja? Sudah lama Kayaknya kamu ini nggak pas deh, kelihatan sih. Popi, Sudah lama nggak ketemu, kamu semakin Kamu ngapain lagi sih? aku mau bicara. Ya tapi dari sini. Sudah, ayo ikut aku. Keluar Ayo dikit cepat. ya. Kamu mau ngapain lagi sih? Benar kan, Popi? Ada anak kita. Bukan anak Apaan Hilman. sih? Iya kan? Iya kan? Aku melakukan tes DNA. Ini. Kenapa kamu melakukan hal ini? Saya gak pernah mencintai kamu. Dan saya gak mau kalau Andre itu tahu kamu itu bapaknya. Lagian, kamu udah ada istri. Kamu juga ada anak. Ini yang terbaik buat kita semua. Ada apa sih, Pak? Apalagi yang terjadi sekarang? Waktu pertama saya melihat kamu, saya seperti pernah mengenal kamu sebelumnya. Kenapa aku tidak berpikir kamu mirip bapakku, kakekmu? Ya, Ratna sangat mencintaimu, Andre.
kembalilah padanya. Maksud Bapak ini apa sih? Hah? Kamu bukan anaknya Hilman. Dan kamu juga bukan saudaranya Ratna. Kamu anakku, Andre. Anakku. Apa? Iya. Seperti yang pernah aku ceritakan. Sewaktu Hilman menikahi Mama Ratna, Mamamu histeris. Dia mencoba untuk bunuh diri. Aku menyelamatkannya. Aku membawanya dia ke hotel. Aku sangat mencintainya, Andre. Aku melakukan. Dia pasrah dalam keadaan terguncang. Hanya sekali. Tapi yang jelas, kamu bukan anak Hilman. Kamu anakku, Andre. Maafkan saya. Maafkan saya. Kenapa Mama selalu bohong sama Andre, Ma? Kenapa? Maafin Mama, sayang. Apa, Ma? Maaf. Tapi kenapa, Ma? Kenapa Mama selalu bilang Papa Andre itu sudah meninggal? Kejadiannya sama Hendra itu terjadi begitu aja, sayang. Saat Mama lagi shock, Mama lagi kalut. Mama gak pernah mencintai dia. Iya, Ma. Tapi kenapa sekarang baru minta maaf? Setelah hidup Andre hancur begini, Ma. Sayang, maafin Mama. Mama gak mau kalau kamu tuh anaknya Hendra. Mama maunya kamu tuh anaknya Hilman. Mama membesarkan kamu sebagai anak Hilman. Mama sangat mencintai Hilman. Mama tahu Mama salah. Tapi keyakinan itu yang membuat Mama hidup. Yang bikin Mama kuat sampai sekarang. Maafin Mama, sayang. Sayang, maafin Mama. Hei. Sorry ya, kamu udah nunggu lama. Nggak apa-apa. Nah, bagaimana kalau kita mulai lagi semua ini dari awal? Izinkan aku mencintaimu. Aku ingin selalu bersamamu dalam menjalani persoalan hidup ini. Kamu nggak perlu mencintaiku, karena aku cukup senang jika kamu di sisiku. Maafin aku, Van. Sampai saat ini, cuma ada Andre di pikiran aku. Ya, aku tahu. Tapi, aku bisa membantu kamu untuk melupakan Andre. Serius. Bagaimana? Halo, Pak. Pak, Irfan mau ngomong. Mau ngomong apa? Irfan
mau mulai dari awal lagi dengan Ratna. Jadi, tolong Papa bantu Irfan ya. Emangnya Ratna setuju? Ratna memang sedih karena Andre. Tapi, Irfan gak mau kehilangan Ratna lagi. Pak, Irfan mau melamarnya. Itu tidak mungkin. Apanya yang gak mungkin, Pak? Papa nggak bisa. Gak bisa? Maksud Papa apa? Pak katakan, sebenarnya ada apa sih? Irfan, Andre bukan saudaranya Ratna. Andre, anak Papa. Apa? Ya. Papa bercanda kan? Gak mungkin. Katakan kalau ini tidak benar. Ini tidak mungkin, Pak. Ayo katakan. Pak, Papa bohong kan? Irfan, Papa... Tidak, Pak. Ini tidak mungkin, Pak. Papa bohong kan? Papa bohong. Irfan. Ini mustahil. Irfan? Ini tidak mungkin. Irfan, tunggu. Semua ini bohong. Sayang, Ma, kenapa? katakan kalau ini bohong. Ma, Andre bukan anak Papa kan? Iya sayang, tenang dulu, Ma, tenang. ayo katakan. Ma, semua ini bohong kan, Ma? Kamu tenang dulu. Ya. Irfan. Ini semua bohong. Tenang dulu. Andre bukan saudaraku. Irfan, Irfan. 2 hari lagi, Mama akan nyusul kamu ke Singapura. Mama harus nyelesain kerjaan Mama di sini dulu. Mungkin lebih baik kalau kita jalan-jalan dulu ke Eropa atau ke Amerika. Kita liburan. Kita lupain semua masalah ini ya sayang. Iya. Betapa manisnya kenangan di masa yang lalu, di saat engkau balikan. Hati-hati ya sayang. Mama juga hati-hati ya. Iya. Aku jalan, Ma. Iya sayang. Kenangan di masa yang lalu, di saat engkau balikan, lucu sekali. Betapa manisnya kenangan di masa yang lalu, di saat engkau balita, lucu sekali. Oh, betapa manisnya kenangan di masa yang lalu, di saat engkau balita, lucu sekali. Pergi kamu. Aku tidak mau melihat kamu lagi. Pergi kamu. Kamu bukan hanya melukai aku, tapi juga melukai anak kita. Tolong dengarkan penjelasanku. Kamu nggak ngerti. Aku gak peduli. Aku gak mau peduli. Pokoknya kamu pergi dari sini. Aku gak mau lagi lihatmu. Kamu pergi. Minggat kamu. Ratna, kamu harus susul Andre. Andre bukan saudara kamu. Apa? Jadi Andre itu siapa? Andre itu anakku. Kita jangan semua menderita. Minimal kamu dan Andre bahagia. Sekarang kita ke airport. Dia akan pergi ke Iya, Singapura. sebentar. Gak usah, gak usah. Ayo kita berangkat. Ayo. Iya.
sini dan jangan pernah tinggalin aku. Jangan pergi, Andre. Aku mohon, jangan pernah tinggalin aku. Aku nggak mau. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Rapa, aku gak bakal ninggalin kamu. Ya?